Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Hasil pertandingan West Brom vs Manchester United, skor 1-1. Manchester United harus puas berbagi poin kala bertandang ke markas West Brom, The Hawthorns. Laga Premier pekan ke-24 ini berakhir imbang 1-1. Manchester United sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Bailey di akhir. Setan Merah baru bisa menyamakan skor di akhir babak pertama lewat gol brilian Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, Manchester United berhak kembali ke peringkat 2 klasemen setelah sempat diambil alih Leicester City. Kedua tim kini sama-sama mengumpulkan poin 46. Sementara itu, bagi West Brom hasil ini membuat mereka masih terpuruk di zona degradasi. The Bagus kini menduduki peringkat unggulan dengan poin 13. Laga baru berjalan 83 detik, West Brom secara mengejutkan mampu membuka keunggulan lewat aksi Diagne. Menerima crossing dari Conor Gallagher, Diagne memenangi duel dengan Victor Lindelof dan mengunggul bola menjadi gol. Manchester United pun mencoba mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, pasukan Ole Gunnar Solskjaer masih kesulitan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Tim kami baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-44. Sebuah crossing yang dikirim Luke Shaw berhasil disambut Fernandes dengan tembakan akrobatik untuk membobol gawang Sam Johnstone. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, United masih unggul dari sisi penguasaan bola. Namun, justru West Brom yang mampu menciptakan peluang lebih berbahaya. Memasuki menit ke-62, United sejatinya mendapat sebuah penalti dari wasit Craig Carlton ketika Harry Maguire terjatuh di kotak penalti saat menyambut sebuah tendangan bebas. Namun, setelah meninjau layar VAR di pinggir lapangan, Carlton menganulir keputusan sebelumnya. Ia menilai bahwa tak ada keputusan yang terjadi antara Semi Ajayi dengan Maguire. West Brom hampir saja kembali memimpin pada menit ke-78 saat Diagne tinggal berhadapan dengan David De Gea. Beruntung bagi United, De Gea tampil luar biasa dengan membuat dua penalti. Maguire hampir saja menjadi pahlawan kemenangan Manchester United andai sundulannya pada menit-menit akhir injury time tak digagalkan Johnstone dan membentuk tiang gawang. Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Solskjaer akui terus pantau Haaland, kode bakal diboyong ke Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ia sampai saat ini terus memantau perkembangan Erling Braut Haaland dan tak menutup kans untuk memboyongnya ke Old Trafford. Haaland mencuri perhatian kala ia bermain bagi RB Salzburg. Sebab meski terbilang ingusan, performanya sangat menakutkan sebagai striker. Pemain asal Norwegia tersebut sempat diincar Manchester United, tapi ternyata ia lebih memilih hijrah ke Borussia Dortmund. Di Jerman, Haaland tetap bisa mempertahankan performanya dan menunjukkan bakat besarnya sebagai striker. Sejauh ini ia telah mengemas 38 gol dari 40 laga bagi Dortmund. Ole Gunnar Solskjaer tentu sangat mengenal Erling Braut Haaland. Ia pernah bekerja dengannya saat masih menangani Molde. Keduanya memang sudah berpisah lama. Namun Solskjaer mengakui ia masih terus memantau perkembangan Haaland. Erling akan memiliki karir yang fantastis. Saya mengikuti Erling. Saya selalu mengatakan itu, jawabnya pada VG saat ditanya apakah koneksinya dengan Haaland akan memuluskan transfer sang striker ke Old Trafford. Apakah 18 bulan kami bersama atau lebih? Hampir 2 tahun, mungkin. Waktu yang indah. Ia pasti akan memiliki karir yang hebat untuk Norwegia dan klubnya, sambung Solskjaer. Manchester United memang gagal memboyong Erling Braut Haaland. Namun kabarnya Setan Merah masih terus menyimpan asa untuk memboyongnya ke Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer sendiri tak bisa memastikan kemana Haaland akan berlabuh usai membela Dortmund. Namun ia tak menutup kans bagi Manchester United untuk memboyongnya ke Old Trafford. Solskjaer sarankan babak 32 besar Liga Eropa digelar satu putaran saja, ada apa? Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyarankan agar babak 32 besar Liga Eropa digelar satu putaran saja.
Saran itu terlontar darinya usai laga Manchester United melawan Real Sociedad terpaksa dipindahkan ke Turin, Italia. Hal ini tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Spanyol terkait pandemi virus corona. Keputusan pemindahan venue pertandingan itu pun membuat kubu Sociedad berang. Direktur sepak bola Sociedad Roberto Olabe lantas mengecam UEFA. Ia mengklaim pemindahan itu membuat Manchester United memiliki keuntungan yang tidak adil. Solskjaer pun mendukung pernyataan Olabe. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer pun akhirnya menyarankan agar duel babak 32 besar nanti digelar satu kali saja. Menurutnya itu bisa dilakukan, terlebih hal tersebut juga sudah pernah dilakukan musim lalu. Dengan Eropa, kami berharap ini akan berkelanjutan. Pemerintahan yang berbeda dan perjalanan di Eropa itu sulit. Ini bukan keputusan yang kami buat, tetapi ketika satu pertandingan berlangsung di tempat netral itu merugikan tim yang tidak memiliki pertandingan kandang, tuturnya seperti dilansir Goal. Itu di luar kendali kami. Kami tidak dapat mengatakan kami akan pergi ke Turin dan memainkan satu pertandingan, saya tidak keberatan sama sekali, itu akan membuat satu pertandingan berkurang, seru Solskjaer. Itulah yang kami lakukan musim lalu, kami bertemu di tempat yang netral dan menjadikannya sebuah turnamen. Tentu saja, kandang dan tandang, jika kami terus melakukannya kami memiliki sedikit keuntungan dan kerugian bagi Sociedad untuk menjalani pertandingan kandang mereka di Turin. Bagi saya tidak akan menghalangi, tegasnya. Sebelumnya UEFA sudah merilis pernyataan terkait pemindahan venue tersebut. Mereka mengucapkan terima kasihnya pada Real Sociedad dan Manchester United yang sudah bekerja sama dengan baik. Seberapa besar kans Paul Pogba tinggalkan MU dan balik ke Juventus? Ini kata Mino Raiola. Agen Paul Pogba, Mino Raiola menegaskan bahwa ia tak bisa berbicara banyak mengenai peluang kliennya untuk meninggalkan Manchester United musim panas nanti. Sebelumnya, Pogba kerap dihubungkan dengan pintu keluar Old Trafford. Desember lalu, Mino Raiola sempat membuat sensasi dengan berkata ingin mengajak Pogba meninggalkan United. Namun, sejak gonjang-ganjing tersebut, Pogba ternyata mampu menunjukkan kebangkitan dan menjadi salah satu kunci dari catatan tren positif yang kini tengah dijalani United. Pogba sendiri kerap dikaitkan dengan mantan klubnya, Juventus. Raiola pun memberikan jawaban tegas ketika ditanya soal rumor transfer Pogba. Sekali lagi, tinggalkan dia sendiri, saya tidak bisa membicarakan Pogba karena orang-orang gugup, dia tidak tidur di malam hari, jadi saya tidak bicara lagi, ujar Raiola kepada Tutto Mercato Web. Lebih baik tidak bicara. Saya harus bekerja dengan tenang, jika saya berbicara, seseorang akan tersinggung, tambahnya. Saya tidak berbicara tentang siapapun, saya melakukan apa yang harus saya lakukan dengan orang lain, bukan di depan Anda. Saya selalu bekerja dalam bayangan, tegasnya. Paul Pogba sendiri hingga kini selalu enggan memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya perihal masa depannya di Manchester United. Sementara itu, Manchester United sendiri cenderung bersikap pasif. Mereka tidak ingin membuat suasana makin keruh dan Pogba tidak bahagia di Old Trafford. Manchester United akan senang jika Pogba bertahan. Namun, mereka juga diyakini siap dengan opsi lain jika Pogba pindah. Perlukah Manchester United menjadikan Declan Rice sebagai tandem Scott McTominay? Lini tengah bukanlah sektor yang mengkhawatirkan buat Manchester United pada saat ini. Kendati demikian, Trevor Sinclair meyakini kalau klub berjuluk The Red Devils tersebut membutuhkan sosok Declan Rice. Belakangan, Declan Rice memang kerap dikaitkan dengan beberapa klub besar Inggris termasuk Manchester United. Ketertarikan ini muncul menyusul performa apiknya selama berseragam West Ham United. Kedatangan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam pada musim panas kemarin membuat lini tengah MU jadi sesak. Bahkan Van de Beek sampai kesulitan mendapatkan jatah bermain dari sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Tidak heran, sebab kualitas gelandang Manchester United saat ini sangatlah baik. Mereka punya Bruno Fernandes, Paul Pogba dan Nemanja Matic yang sudah teruji kualitasnya. Lalu ada Scott McTominay dan Fred yang tak kalah bagusnya. Kendati demikian, Sinclair yang dulunya pernah membela West Ham meyakini kalau Manchester United butuh sosok seperti Rice. Ia percaya kalau pemain berusia 22 tahun itu mampu menjadi duet sepadan dengan McTominay. Ia masih beranggapan kalau kualitas Fred belum cukup untuk memperkuat klub sekelas Manchester United.
Pendapatnya tidak berubah meski beberapa kalangan telah mengatakan kalau Fred sudah bangkit dari masa keterpurukannya. Rice bisa bermain bersama McTominay di Man United. Buat saya, dia lebih baik dari Fred dan saat Anda membayangkan McTominay di West Ham, dia takkan bermain di salah satu posisi gelandang menyerang, ujarnya kepada Talksport.